Analisis tajam datang dari kriminolog Hanifah Hasna terkait kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Hanifah menilai kesimpulan sementara bahwa Arya tewas karena bunuh diri terlalu tergesa dan justru membuka dugaan adanya pembunuhan yang direkayasa secara rapi dan canggih. Bisa jadi pelaku sudah berada di ruangan itu sebelum korban masuk. Dan fakta bahwa tidak terdengar keributan justru itu menguatkan teori bahwa metode pembunuhan dilakukan dengan tenang dan efektif. Kamar kos itu sempit, rapi, terkunci dari dalam. Tapi yang ditemukan di dalamnya menggetarkan seluruh lini diplomasi Indonesia. Tubuh seorang diplomat muda, Arya Daru Pangayunan, tergeletak sunyi. Wajah dan kepala dililit lakban. Diselimuti kain tidur seolah sedang istirahat. Tapi tidak ada istirahat dari kematian. Dan tak ada jawaban yang datang lebih cepat dari keheningan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik yang terkunci itu? Siapa yang ingin membungkam Arya Daru Pangayunan selamanya? Teman Kato, mari kita telusuri kasus ini bersama. Langkah demi langkah, fakta demi fakta. Karena kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Jurnal Kato berbagi inspirasi. Pada tanggal 8 Juli 2025, penjaga kos elit di kawasan Menteng mengetuk pintu kamar Arya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Yang melapor istrinya karena sejak malam sebelumnya komunikasi terputus. Ketika pintu dibuka paksa, pemandangan yang muncul mengubah kamar kos biasa menjadi lokasi investigasi. Arya ditemukan tidak bernyawa. Dalam posisi terlentang, wajah dan kepala dililit lakban, diselimuti seperti tidur. Tapi ada yang tidak tidur malam itu, kecuali kecurigaan. Tanda kekerasan tidak ditemukan. Barang hilang? Tidak. Tapi siapa yang melilit lakban di kepala sendiri lalu menyelimuti diri? Ini bukan logika tidur biasa. Menurut Kompas.com, polisi menyita lakban, plastik dan obat-obatan. Semuanya akan diperiksa, dari sidik jari hingga toksikologi. Tapi di balik prosedur itu, muncul pertanyaan yang lebih besar. Ini kecelakaan, bunuh diri, atau skenario yang lebih kelam? Arya bukan ASN biasa. Dia diplomat muda di Direktorat Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri. Tugasnya menangani evakuasi WNI dari wilayah konflik, Iran, Turki, bahkan saat pandemi dulu. Ia bagian dari garda depan yang tak terlihat, dilansir dari detik.com. Dia menangani evakuasi WNI dari Turki dan Iran, ujar Yuda Nugraha, Dirjen PWNI Kemenlu. Alumni HIUGM dikenal cerdas dan pendiam. Ketika kabar kematiannya menyebar, prodi dan kampus bersuara. Ini tidak wajar, harus diusut tuntas. Ironis, seorang pelindung WNI tidak terlindungi di negerinya sendiri. Kematian Arya tidak hanya misterius, ia memalukan bagi sistem seharusnya menjaganya. Awalnya, kasus ini ditangani Polsek Menteng dan Polres Metro Jakpus. Tapi melihat kompleksitas dan tekanan publik, kini ditangani Polda Metro Jaya. Dikrimum langsung turun tangan. Saya minta diselidiki tuntas, kata Kapolri Listio Sigit. Bahkan ia minta hasil penyelidikan keluar dalam seminggu. 1 minggu untuk menguak lakban dan selimut misteri. Ini nyawa manusia, seorang ASN aktif, bukan berkas di meja dinas. Sementara itu, hasil otopsi belum keluar, toksikologi belum rampung, histopatologi masih diuji. Tapi tekanan terus berdetak. Masyarakat ingin jawaban. DPR pun bicara.
Dikutip dari Antara News, kasus ini sangat mencurigakan. Otopsi harus menyeluruh dan transparan, ujar anggota Komisi 1. CCTV menunjukkan Arya terakhir terlihat pukul 10 malam. Ia membuang sampah lalu menerima makanan dari ojol. Setelah itu, masuk kamar, tidak ada jejak masuknya orang lain. Saksi, penjaga kos, istri, tetangga, rekan kerja, semuanya diperiksa. Belum ada laporan aktivitas mencurigakan di sekitar kamar Arya. Jika tak ada luka luar dan pintu terkunci dari dalam, mungkinkah ini kematian terencana tanpa jejak? Overdosis yang disengaja atau dibantu? Lakban bukan alat biasa di kasus bunuh diri. Saya tidak menghakimi, tapi terlalu banyak pertanyaan tak wajar. Lakban di wajah, kamar terkunci, tak ada saksi. Bukan hanya janggal, ini membuat publik pantas curiga. Jika seorang diplomat yang biasa menyelamatkan WNI justru mati dalam kondisi mencurigakan dan tidak dilindungi secara transparan, maka siapa yang bisa merasa aman? Ini bukan sekedar kisah Arya. Ini cermin untuk semua institusi yang selama ini menyuruh kita percaya pada sistem. Kalau kebenaran di balik lakban saja tidak bisa diungkap, maka diplomasi itu sudah mati. Dan yang tersisa hanya sunyi dan pertanyaan menatap balik. Ikuti selalu konten menarik dari kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jurnal Kato, berbagi inspirasi.